Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah mengunjungi channel Lutfi Rizky. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dan konten-konten menarik lainnya. Oke, pada video sebelumnya saya menyampaikan terkait dengan unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerita fantasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur cerita fantasi. Oke, langsung saja kita simak pada slide selanjutnya. Oke, sebelum kita belajar secara detail tentang struktur teks cerita fantasi, perlu kalian ketahui dari materi ini kalian nanti akan berproduk atau menghasilkan sebuah karya, yaitu mendesain maskot tokoh utama dari sebuah cerita. Apakah itu desain maskot tokoh utama? Simak terus tayangan ini sampai selesai. Oke, yang pertama untuk struktur teks cerita fantasi yaitu orientasi. Pada tahap ini kita akan dikenalkan pada awal cerita yang berisi tentang tokoh, nama, serta lokasi peristiwa. Kemudian dilanjutkan pada bagian kedua, yaitu komplikasi. Pada sebuah cerita imajinasi, komplikasi ini ditandai dengan mulai muncul sebuah konflik atau masalah. Kemudian pada bagian yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini berupa penyelesaian masalah atau konflik ditandai sudah mulai mereda. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda di sini berisi sebuah pesan moral atau hikmah yang biasanya bisa kita petik dari sebuah cerita. Namun pada bagian koda ini sifatnya adalah boleh ada dan boleh tidak ada dalam sebuah cerita. Kalau koda secara tersurat ada dalam sebuah cerita dinamakan pesan tersurat. Kemudian kalau koda tidak disebutkan atau tidak dituliskan dalam sebuah cerita dinamakan pesan tersirat. Untuk mempermudah pemahaman kalian, kita simak bersama contoh berikut ini. Bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Bagian orientasi ditandai sebagai awal dari sebuah cerita. Dikenalkan siapa tokohnya dan di mana latar peristiwa atau lokasinya. Kita lihat contoh. Wis, sang kurcaci penggali sumur, memiliki sebatang pohon belimbing di rumahnya di tengah hutan morin. Pohonnya bercabang 5 seperti jari tangan dengan warna yang berbeda. Jadi kita pahami tokoh di sini yang dikenalkan adalah Wis dan dia berada di tengah hutan. Namanya adalah hutan morin. Kemudian pada bagian komplikasi ditandai dengan munculnya sebuah masalah atau konflik. Suatu saat, Wis bertemu dengan anak kecil yang mengeluhkan sakit perut dan kakak perempuannya yang buruk rupa. Ada masalah di sini, yaitu Wis berjumpa dengan seorang kakak beradik yang mendapatkan musibah, yaitu sakit perut dan kakaknya buruk rupa. Kemudian pada bagian resolusi ditandai dengan konflik sudah mulai mereda atau masalah sudah selesai. Wis mengeluarkan belimbing yang berwarna hijau dan diberikan kepada adik kakak tersebut. Akhirnya sakit anak itu dapat disembuhkan dan kakaknya menjadi rupawan kembali. Nah, kita ambil kata kuncinya. Wis mengeluarkan belimbing yang berwarna hijau. Jadi kakak beradik tadi yang mendapatkan musibah
mudah bisa disembuhkan dari buah belimbing yang dimiliki oleh WIS. Nah, ketika masalah sudah selesai, ada pelajaran yang bisa kita petik, yaitu pada bagian koda. Kita lihat contohnya. Kebahagiaan terlihat di raut muka kakak beradik tersebut berkat pertolongan WIS. Dalam menjalani roda kehidupan, hendaknya kita menumbuhkan rasa saling tolong-menolong kepada sesama. Nah, ini adalah contoh sekilas atau contoh singkat dari sebuah cerita yang di dalamnya terbagi menjadi orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Nah, mudah bukan untuk mempelajari bagian-bagian atau struktur teks cerita fantasi. Kemudian kita simak contoh-contoh cerita fantasi atau cerita imajinasi. Yang pertama yang kita lihat dalam sampul buku adalah anak rembulan. Kemudian kisah seekor angsa ajaib. Contoh berikutnya yang pernah kita saksikan di televisi yaitu Harry Potter dan Iron Man. Ini adalah contoh karya dari sebuah cerita fantasi atau cerita imajinasi. Dari penjelasan tadi, saya rasa kalian sudah semakin paham dan semakin menguasai materi cerita fantasi. Nah, saya tambahkan sedikit untuk di materi kebahasaan. Materi kebahasaan sebetulnya sudah terangkum secara detail di modul pekan 6. Silakan kalian baca kembali untuk memahami lebih dalam lagi. Yang pertama ada materi kata hubung atau penggunaan konjungsi. Kemudian yang kedua penggunaan kata ganti. Yang ketiga kalimat langsung. Yang keempat, materi ungkapan dan peribahasa. Silakan kalian baca secara menyeluruh di modul pekan 6. Nah, inilah contoh produk hari ini, yaitu desain maskot tokoh utama. Desain maskot artinya kalian nanti membaca sebuah cerita fantasi terlebih dahulu, kemudian temukan tokoh utamanya. Kalau sudah ketemu tokoh utamanya, silakan kalian ekspresikan, kalian imajinasikan desainnya atau sosok tokoh tersebut dengan karakter yang lucu dan unik. Contoh di sini saya menggunakan atau saya membuat maskot si Lawe dari sebuah cerita si Lawe dan petani kacang. Si Lawe ini adalah sosok tokoh yang ramah dan suka menolong. Hidupnya penuh kesederhanaan yang membuatnya memiliki banyak teman dan disegani oleh masyarakat. Nah, ini adalah contoh desain maskot tokoh utama. Kalian nanti akan membuat seperti ini. Namun, sebelum kalian membuat desain maskot tokoh utama, yang harus kalian siapkan adalah yang pertama, cerita fantasi untuk bahan bacaan kalian. Kemudian, sediakan pensil, warna, dan kertas gambar A3 untuk menggambarnya, membuat desain karakter yang unik dan lucu. Kemudian, jika sudah selesai, silakan kalian abadikan dalam ponsel atau kamera kalian. Silakan difoto yang bagus. Ketika sudah selesai, silakan kalian kirimkan karya kalian lewat classroom kelas masing-masing.
Ingat ya, karya kalian silahkan diabadikan dalam HP atau kamera, di foto, kemudian silahkan dikirim ke classroom kelas masing-masing. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jika masih ada hal-hal yang belum dipahami atau ada kesulitan, silakan menghubungi Ustadz untuk konfirmasi. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga bermanfaat.